Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Novel Menikah Beda Usia, Suamiku, Om Kekasihku. Bab 5 Sang Direktur Sejuta Umat. Mahisa SPOV. Jam 3 sore tepat pesawat kami mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Rasanya tak terkatakan lagi, manakala dapat menginjakkan kaki kembali di tanah air. Rasa rindu akan negara ini rasanya benar-benar terobati. Tidak ada tempat seindah rumah. Aku sungguh sangat merindukannya. Dia yang diam-diam telah menyusup ke dalam mimpi-mimpiku, sejak pertama menginjakkan kaki di negara ujung dunia. Sebenarnya aku tidak pernah berharap banyak dari pernikahan ini. Kecuali perasaan bahwa tidak sekalipun ada rasa ragu akan dirinya yang kini telah menjadi belahan jiwaku. Aku sangat berharap dialah wanitaku, patahan dari tulang rusukku yang hilang, dan telah kutemukan kembali. Aku berjalan ke arah wanita yang telah menyandang gelar sebagai istriku, dengan dada berkecamuk dan perasaan tidak menentu. Rasa bersalah memenuhi sudut hatiku, karena menggantungnya tanpa kejelasan selama kami berpisah. Menghadapi klien besar tidak pernah membuatku gugup. Namun membuka sebuah percakapan dengannya, membuat diriku terjebak dalam lingkaran setan. Aku ternyata masih tidak memiliki nyali dan keberanian sebesar itu. Keringat dingin mulai mengalir membasahi telapak tangan dan punggungku. Meski aku seorang pengusaha sukses, tapi aku sangat jarang berkencan dengan wanita. Untuk pertama kalinya seorang wanita dengan status istri pula, menyambut kedatanganku dengan tatapan ramah. Aku tidak pernah ikut penerbangan komersil, jadi setiap pulang dan pergi hanya staf saja yang tahu. Aku dapat melihat senyum manisnya dari kejauhan. Sosok itu terlihat begitu mungil dan rapuh. Begitu sederhana. Hanya berbalut gamis panjang polos berwarna marun. Namun jantungku kembali berdetak tidak normal, hanya karena melihat sorot mata beningnya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di tanah air Mas. Lembut suaranya menyambut begitu sudah sampai di depannya. Dia mencium tanganku dengan takjim, langsung menyalurkan hawa panas yang direspon baik oleh seluruh inderaku. Waalaikumsalam. Terima kasih karena sudah mau menjemputku. Rasanya ingin sekali membawa tubuh mungil itu ke dalam dekapan. Tapi rasa gengsi membuatku hanya memberinya sebuah kecupan kecil di dahi, dan aku senang karena dia tidak berusaha menolak. Kemudian kami berjalan berdampingan. Aku dapat mencium aroma melati harum yang menguar dari tubuhnya. Aku melirik sejenak pada parasnya yang ayu. Ada untungnya juga aku memakai kacamata hitam, karena aku dapat menatap sosoknya sesuka hati. Aku terpesona. Tampaknya memang tak tertolong lagi. Kecantikan Sandia tampak menonjol di balik segala kesederhanaan yang dia miliki. Aku adalah pria yang sangat beruntung. Sungguh aku tidak ada niat untuk melepaskan ikatan dengannya. Mobil Anda sudah menunggu, Pak, kata Pram mengejutkanku. Dia sopir pribadi yang datang bersama istriku. Istriku? Aku menatap lagi sekilas wajah lembut berbinar, yang sosoknya berjalan di sampingku. Perawakannya mungil, atau karena diriku yang terlalu jangkung, dia seakan tenggelam di sisiku. Terlebih dengan gamis dan kerudung besar yang dia kenakan. Aku bahkan lupa untuk membelikannya oleh-oleh, karena terlalu sibuk memikirkan pekerjaan. Aku benar-benar merasa masih seperti sedang bermimpi. Bagaimana bisa Danang memintaku menikah dengan gadis ini? Usianya masih begitu muda. Seharusnya dia dapat menemukan pasangan, yang juga sepantaran dengannya. Tapi aku dengan senang hati menerima. Tanpa pikir panjang, aku menikahi Sandia detik itu juga.
Andai dia bukan gadis yang aku inginkan, dengan tegas aku pasti takkan mau memenuhinya. Meski itu adalah permintaan Danang sendiri, di detik-detik terakhir hidupnya. Tapi dia telah menjadi wanita impianku. Jika kesempatan itu tidak diambil, maka selamanya aku tidak akan memilikinya. Dia takkan pernah menjadi milikku seutuhnya, dan menjadikannya satu-satunya dalam hidupku. Maaf, Pak Mahesa. Apakah Anda ingin mampir dulu ke suatu tempat? Tanya Pram yang kini sudah berada di belakang kemudi. Dia melirik sejenak ke belakang. Tidak, kita langsung pulang saja, tolakku tegas. Aku melirik gadis yang duduk tenang di sampingku. Mobil mulai melaju, dan aku mulai menyusun sebuah percakapan pembuka. Maaf selama ini aku tidak pernah menghubungimu. Di sana aku benar-benar tidak memiliki waktu luang. Dia menoleh sejenak, dengan senyum yang selalu membuat hatiku meleleh. Tidak apa-apa, itu bukan masalah. Yang penting Anda sudah pulang dengan selamat. Suaranya yang begitu lembut seolah angin semilir yang berhembus di telingaku. Tidak ada nada marah sedikit pun dalam setiap ucapannya. Mungkinkah dia tidak merasakan yang aku rasakan? Mungkinkah hatinya masih milik Danang, dan belum terbuka untukku? Sebenarnya ada sebuah kebenaran yang tersembunyi. Berulang kali diri ini ingin menelepon, atau sekadar mengirim pesan, tapi sekali lagi nyaliku menciut. Aku berubah menjadi seorang pengecut begitu sudah berhadapan dengan nomor gadis itu. Hingga pada akhirnya aku pun menyerah. Aku sudah berbohong. Kesibukan bukanlah alasan. Andai dia tahu bahwa aku sangat merindukan dirinya, mungkinkah dia akan percaya? Dengan tidak tahu malu, aku pun mencari informasi dari Nadia. Dia sudah hampir 5 tahun menjadi sekretarisku. Dia yang aku suruh untuk menugaskan beberapa orang, agar mengawasi segala gerak-gerik istri kecilku. Nadia mungkin satu-satunya orang yang mengetahui perhatian khususku kepadanya. Ini memalukan. Tapi aku yakin, Nadia menganggap ini sebuah kewajaran. Kami suami istri, tentu harus mengetahui kondisi dan keadaan pasangan dimanapun itu. Foto Sania memenuhi folder di ponselku. Itu merupakan pengobat rindu yang sangat mujarab, sekaligus penyemangatku menikmati hari-hari di negara orang. Terima kasih. Maaf jika keadaan ini masih canggung, ucapku. Anda tidak perlu berkata begitu. Saya memaklumi kondisi kita. Jangan terlalu dipikirkan. Hening. Suasananya terasa mencekik, bagaimana dengan bisnismu? Dia berpaling sejenak, dan aku berpikir Tuhan benar-benar menciptakan seorang bidadari berwujud manusia dalam sosoknya. Alhamdulillah, lancar. Klien saya kelihatannya menyukai baju-baju itu. Meski lelah, itu benar-benar menyenangkan. Berbinar ceria terpancar jelas di wajah Ayunya, ketika mengatakan itu. Itu bagus, apa kamu ingin mengembangkan sayap bisnismu agar lebih besar? Seketika dia menundukkan kepala. Aku melihat pipinya merona merah entah karena apa. Untuk sementara saya belum memikirkannya. Saya hanya ingin fokus terlebih dahulu, untuk membesarkan usaha itu. Jika kamu butuh bantuan, tinggal katakan saja. Jangan menyimpan beban di dalam hati. Iya. Saya mengerti. Bab 5 Sang Direktur Sejuta Umat. Memiliki istri masih seperti mimpi bagiku. Selama ini aku terlalu sibuk mengurus pekerjaan. Setelah sukses mengembangkan sayap di hampir seluruh provinsi di Indonesia, maka aku pun mulai melirik pangsa pasar di luar negeri. Terutama negara yang terkenal eksotik dan menjadi destinasi utama para pelancong. Hingga aku lupa dengan kehidupan pribadi. Karena terlalu mencintai pekerjaan hingga aku pun lupa akan satu hal, menikah.
Aku tidak menyadari usiaku yang makin bertambah, hingga semakin mendekati setengah abad. Bukan cuma 1-2 kali aku dikenalkan dengan wanita, tapi hatiku tidak pernah cocok. Aku juga pernah mencoba menjalin hubungan dengan beberapa wanita berbeda latar belakang, tapi semuanya berakhir sebelum berlanjut. Malam itu, untuk pertama kali aku terpesona. Seorang gadis muda sederhana, dengan sikapnya yang lemah lembut. Dia telah menjungkir balikan hidupku sejak pandangan pertama. Gadis yang tidak mau menatapku langsung. Gadis yang tidak berusaha menggodaku. Meski dia tahu bahwa aku lebih kaya dari Danang. Dia bahkan tidak pernah mengambil jatah bulanan yang rutin aku kirim. Dia istriku, tentu kewajibankulah sebagai suami untuk memberikan nafkah. Tapi dia tidak pernah menyentuhnya. Rasanya ingin menegur, tapi takut dia tersinggung. Biar nanti aku tanyakan langsung, tapi pelan-pelan saja. Maaf Pak. Anda ada undangan ke ulang tahun Galeri Seni, Maharupa, nanti malam jam 8. Pak Riko selaku kurator menghubungi saya langsung. Beliau sangat berharap, Anda bisa datang di acara itu, jelas Nadia yang mengetahui pasti, jika aku adalah pemilik saham terbesar di galeri itu. Baiklah, siapkan saja semuanya. Aku harap kamu tidak keberatan untuk menjadi pendampingku nanti malam, Sandhya, ucapku langsung tanpa basa-basi. Sepertinya hal itu sukses membuat gadis di sebelahku ini terkejut. Dia terlihat diam untuk beberapa lama. Matanya masih menatap keluar jendela, melihat pada keramaian Jakarta dengan lalu lintasnya yang padat merayap. Ingin sekali aku meraih tubuhnya, agar duduk menempel saja padaku. Tapi aku tidak ingin gadis itu terkejut dengan sikap tidak sopanku. Meski sekali lagi harus mengakui, aku sangat merindukannya. Rasanya sangat ingin merengkuhnya dalam pelukan yang paling hangat. Pelukan yang bisa diberikan seorang laki-laki, yang sedang jatuh cinta setengah mati kepada kekasihnya. Saya, baiklah. Lagi pula nanti malam saya tidak ada acara. Akhirnya dia menatapku. Dia tidak menolak. Senyum manis menghias bibir merah delima miliknya. Sang pemilik tidak mengetahui, jika aku sudah sangat ingin mencecap rasa Ranu menggoda itu. Aku benar-benar sudah hilang akal. Ini hanya acara makan malam biasa, tidak terlalu formal. Meski aku ragu, mereka tidak menyewa biduan yang sedang hit saat ini. Tapi saya belum pernah pergi ke acara seperti itu, balasnya dengan nada polos. Tentu saja, karena Danang tidak pernah menyertakan gadis ini di acara apapun. Seolah dia ingin menyembunyikan Sandhya, hanya untuk diri sendiri. Berbeda denganku, yang justru ingin memamerkan Sandhya. Biar seluruh dunia mengetahui, bahwa aku telah memiliki seorang pendamping. Seorang gadis yang begitu cantik dan juga santun. Tentu saja, tapi nanti kamu juga akan terbiasa. Benar-benar harus menginjakkan kaki sebagai sosialita? Aku sedikit tertawa. Dia masih enggan menjadi istri pria sepertiku. Uangku juga tidak pernah disentuh. Tidak ada barang bermerek yang menempel di tubuhnya. Aku bahkan yakin, gamis sederhana yang dia kenakan adalah hasil rancangannya sendiri. Walau bagaimana, menjadi istriku berarti harus mengikuti ritme kehidupanku. Mengapa tidak pernah memakai uang yang kuberikan? Dia tergagap. Bibirnya sudah terbuka, tapi tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Jemari kedua tangannya tampak saling bertautan, terkadang memilin ujung jilbab juga. Aku penasaran. Apa terlalu sulit menjawab pertanyaan sederhana dariku? Saya belum memerlukannya. Lagi pula pemasukan dari kerjaan selama ini, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku menghela napas.
Sedikit kecewa. Tidak, aku sangat kecewa. Aku yakin, penghasilannya memang lebih dari cukup. Tapi itu uangnya. Aku tidak peduli, seberapa besar uang yang dia hasilkan. Apakah dia lupa, jika sekarang dia adalah seorang istri? Aku memiliki kewajiban untuk menafkahinya. Nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir sudah mampu aku berikan. Namun nafkah batin? Aku tahu, kamu memang memiliki uang. Tapi kamu juga tidak boleh lupa, jika sekarang kamu tidak sendirian. Kamu sudah memiliki suami. Sudah kewajibankulah memberimu nafkah. Hakmu juga untuk memakai uang itu. Lagi pula aku akan senang jika kamu mau menggunakan uang yang aku berikan. Dia menunduk. Kedua tangannya memilin-milin ujung jilbab. Pernikahan ini memang tidak wajar, tapi bukan berarti aku ingin memanfaatkan dirinya. Andai dia tahu, jika tak ada niat main-main di dalam hati yang terdalam ini. Aku serius, dan aku takkan sanggup jika dia meminta berpisah. Saya hanya belum terbiasa bergantung kepada orang lain. Maafkan saya. Sungguh bukan maksud saya menolak pemberian itu. Nanti pasti akan saya manfaatkan untuk hal yang lebih penting. Danang sudah menitipkanmu padaku. Tentu saja aku harus menjagamu dengan baik. Kita harus saling belajar untuk saling menerima. Meski kamu tahu, kita memang sangat jauh berbeda, rasanya berat sekali mengakui kekurangan diri sendiri. Tapi aku ingin memulai segalanya dengan sebuah kejujuran dan keterbukaan. Ya Allah, Anda tidak boleh berkata seperti itu. Saya pasti akan menemani Anda, sampai kapanpun, tegasnya seperti ketakutan jika aku sampai meloncat keluar dari mobil, hanya karena mendengar penolakan dari mulutnya. Karena janjinya kepada Danang. Bukan karena dia menginginkanku menjadi satu-satunya Arjuna di dalam hatinya. Oh, begini rasanya layu sebelum berkembang. Setidaknya dia mau memenuhi janji terakhir untuk Danang. Apa yang akan terjadi di masa depan, tidak seorang pun yang tahu. Aku hanya berharap, suatu saat dia mau membuka hatinya untukku. Aku pasti takkan sanggup, jika harus melihat binar mata indah dan senyum manis itu tercipta untuk lelaki lain. Terima kasih karena sudah menjaga Danang selama ini. Semoga dia tidak terlalu merepotkan selama bersamamu. Dia orang yang sangat baik. Dia juga banyak bercerita tentang Anda. Jika dia seorang gadis, pasti dia sudah jatuh cinta setengah mati pada Anda. Dia benar-benar merasa beruntung karena Anda sangat menyayanginya. Begitukah? Dasar anak nakal, berbicara topik lain yang tidak membahayakan kondisi jantungku sepertinya lebih aman. Bolehkah aku cemburu padamu? Cemburu? Kenapa? Aku berpura-pura kecewa, dengan menarik napas terlalu panjang. Untung kaca penghubung sudah ditutup, jadi Nadia dan Pram tidak akan menertawai kebodohanku. Terkadang, mereka akan menjadi terlalu menyebalkan, jika sudah berkaitan dengan kejombloan akutku. Sepertinya Danang lebih banyak bercerita tentang dirimu kepadaku, daripada ceritanya mengenai diriku kepadamu. Dia tidak akan menerima ada titik dan koma, jika sudah berbicara tentang kamu. Apa ada hal seperti itu? Itu pasti sangat memalukan. Kedua pipinya bersemu merah. Sangat manis. Andai dia tahu, Danang bahkan sudah menyerahkan semua aset miliknya atas nama dirinya. Dia sekarang adalah wanita kaya raya. Namun jika aku mengatakannya, dia pasti takkan menerima. Terima kasih sudah setia membaca. Sampai jumpa di bab selanjutnya.